dan yang lainnya berlaku di seluruh pelosok muka bumi ini. Baik di Amerika, di Indonesia, di Jazirah Arab, sama saja. Dan apa yang diperintahkan dari ketaatan-ketaatan seperti sholat 5 waktu, menutup aurat bagi kaum wanita, apa saja semuanya, puasa, zakat, berlaku juga standarisasi seluruhnya. Maka tidak ada perbedaan antara satu muslim dengan muslim yang lain, karena mereka pasti punya standarisasi dalam masalah itu. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian, saya ingin berbagi tafsir surah At-Takatsur. Saya sengaja memilih ini karena setelah saya berdiskusi sama Pak Farhad semalam, kira-kira seperti apa materi subuh itu. Kata beliau materi yang ringkas. Nah, mungkin kita akan lebih panjang membahas materi nanti malam insya Allah, yang mungkin mengambil waktu sampai 2 jam. Jadi saya memilih surah-surah yang mungkin kita sudah sering baca dalam sholat kita dan memang perlu untuk difahami. At-Takatsur ini teman-teman artinya banyak mengumpulkan harta dunia. Itu kurang lebih judulnya. Saya ingin memberikan gambaran dulu. Ada satu fenomena yang banyak orang di antara kita selalu lalai darinya. Seakan-akan itu tidak akan terjadi. Padahal realita lapangannya pasti terjadi. Mau orang itu sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, mau dia berprestasi dari sisi pendidikan atau ekonomi, atau memiliki jabatan di kehidupan sosialnya, atau tidak ada sama sekali, orang yang miskin, orang yang berpenyakitan, semuanya akan melalui itu. Itu adalah kematian, teman-teman sekalian. Pasti kita akan mati. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi, mati itu bagi seorang muslim bukan sesuatu yang menakutkan. Karena mati itu seperti sebuah pintu yang semua kita harus masuk melalui pintu itu untuk menuju kepada kehidupan yang abadi. Maka bagi seorang muslim, mati itu adalah awal segalanya. Kalau bagi orang kafir, memang dia akhir segalanya. Karena bagi orang beriman, apa yang selama ini kita pupuk di muka bumi ini, termasuk kayak tadi kita sholat subuh berjamaah misalnya, apa yang Bapak Ibu lakukan dari ketaatan-ketaatan, membaca zikir pagi petang, membaca Al-Quran, berbakti dengan orang tua, bersedekah, apa saja, itu akan ada hasil. Dan itu sifat kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita beramal tanpa ada hasil, maka itu mengecewakan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat sekecil apapun dari kebaikan, pasti dia akan lihat dan akan menjawab atau mendapat balasannya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, pasti dia akan diperlihatkan dan diminta pertanggungjawabannya. Kematian adalah fakta. Mau bapak ibu sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, mau muda, mau tua, pasti kita akan mati. Dan Nabi SAW waktu ditanya, siapa orang akyas? Akyas itu sangat cerdas. Kata Nabi SAW, orang yang selalu mengingat kematian dan punya persiapan untuk menghadapinya. Artinya, semasa hidupnya, dalam kehidupan dunia ini, detik-detik hidup yang dia lalui semuanya bermakna. Dan itu harus dijadikan sebagai program hidup setiap muslim. Tidak ada sesuatu yang kosong. Diamnya seorang muslim adalah tafakkur dan juga berbicaranya dia sesuatu yang bermanfaat atau zikrullah. Nasihatkah, baca Al-Qur'ankah, menanyakan sesuatu yang bermanfaatkah, tidak ada yang kosong bagi seorang muslim. Bahkan saya pernah menghadiri sebuah majlis. Dr. Abdul Razak Hafizahullah, salah satu profesor dalam ilmu akidah dan mengajar di Masjid Nabawi sampai hari ini. Salah satu hikmah, kenapa kita kalau masuk kamar mandi, kita membaca pada saat keluar, Ghufranak, pengampunanmu hai Tuhanku. Selama ini sebelum saya hadir majelis itu, saya berpikir pengampunan kita minta Allah ampuni saja. Tapi ternyata ada penjelasan para ulama dalam masalah itu. Beliau mengatakan sebabnya kenapa kita membaca pengampunanmu hai Tuhanku, karena di dalam kamar mandi atau WC ada detik-detik waktu di mana kita tidak zikir kepada Allah. Sibuk dengan mandi misalnya, atau sibuk dengan buang air besar, buang air kecil, sehingga kita lupa atau kita lalai. Itu aja sudah cukup untuk minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, begitu padatnya waktu seorang muslim sampai harus berisi semua yang bermanfaat. Nggak ada yang kosong. Dari pahala ke pahala apalagi. Dari kebaikan kepada kebaikan apalagi. Itu orang yang cerdas. Jadi selalu hidupnya kita temukan penuh dengan keberkahan.
Setelah dia berikan manfaat buat diri, dia berikan manfaat buat orang lain, siapa saja, muslim ataupun orang kafir, dia akan selalu berbuat baik karena ingin mengejar kebaikan di situ. Bahkan pada hewan-hewan. Makanya Nabi SAW bersabda, ada orang sebelum kalian, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, pernah dia kehausan lalu dia turun di sebuah sumur, lalu kemudian dia minum air di situ. Setelah dia keluar, dia temukan ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya sampai ke tanah karena kehausan. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri, anjing ini telah tertimpa kehausan sebagaimana tertimpa saya sebelumnya. Lalu dia buka satu sepatunya, dia turun ke sumur diisi dengan air, lalu dia keluar. Sambil Nabi SAW menggambarkan, di sepatu yang diisi air digigit dengan mulutnya, kemudian dia manjat keluar dari sumur. Begitu dia keluar, diminumkanlah kepada anjing tersebut. Kata Nabi SAW, karena perbuatannya itu, Allah memasukkannya ke dalam surga. Sampai pada hewan pun ada pahala. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami berbuat baik pada hewan? Kami dapat pahala. Kata Nabi SAW, di setiap denyut nyawa ada pahala. Di setiap denyut nyawa ada pahala. Bahkan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, siapapun yang menanam sebuah pohon, tidak ada sosok muslim, jin, hewan-hewan, ya, yang bernaung ataupun mengambil sesuatu manfaat dari pohon itu kecuali akan menjadi pahala baginya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di akhir hidup beliau, pada saat sudah putih semua rambutnya, jenggotnya semua sudah putih, sahabat yang muda ini, beliau pegang bibit pohon kurma. Kemudian beliau ingin tancapkan. Pohon kurma ini mirip Bapak Ibu sekalian dengan pohon kelapa. Lama baru berbuah, walaupun juga nanti setelah itu umurnya panjang gitu. Maka orang-orang di sekitarnya bertanya, wahai Abdullah bin Umar, Anda menanam bibit pohon kurma yang sangat kecil. Sementara Anda sudah sangat tua. Kapan Anda akan memanennya? Maka beliau tersenyum dan memberikan gambaran kepada kita kaidah penting bagi seorang muslim. Dia mengatakan, kalau tidak bermanfaat bagiku, akan bermanfaat bagi orang setelahku. Begitu kehidupan seorang muslim. Mereka selalu berpikir, dan memang kita harus jadi seperti itu, dari manfaat apa ke manfaat yang lainnya. Dan semua itu pasti akan kita panen. Perlu Bapak Ibu ketahui, salah satu kaidah yang sangat penting dalam agama Islam, dan ini untuk menyempurnakan balasan Allah kepada kita, akan beda pahalanya kalau Bapak Ibu sholat, puasa, zakat, baca Quran, zikir, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, sambil yakin ini ada pahalanya, maka kita kejar pahala itu dengan cara tentunya kalau ingin termotivasi ibadah, sebelum Bapak Ibu kerjakan ibadah itu, coba baca keutamaannya dulu. Kalau dalam bahasa ilmu hadis itu al-wa'ad, janji positif Allah di ibadah itu. Bapak Ibu kalau ingin rajin sholat subuh misalnya di masjid kayak begini, baca, tulis saja di Google sekarang jadi perpustakaan berjalan kita, keutamaan sholat subuh. Misalnya ingin berzikir, keutamaan berzikir. Ingin sedekah, keutamaan bersedekah. Ingin haji dan umrah, keutamaan haji. Jadi kita baca, itu apa? Itu janji Allah. Di situ nanti kalau kita ibadah sambil mengejar janji itu, pahalanya akan maksimal. Karena kita diikuti dengan keyakinan, oh Allah ada dan Allah akan balas. Beda dengan orang sholat, Allahu Akbar, puasa, dia tahan dahaga dari pagi sampai malam, dia keluarin zakat, uangnya, atau dia pergi haji, tapi dia ragu. Ada nggak sih balasannya? Ini diistilahkan ada perbedaan antara muslim sama mukmin. Ya. Waktu ada orang-orang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi lalu syahadat di hadapan baginda Nabi SAW, maka setelah syahadat mereka keluar masjid lalu mereka mengatakan, amanna, kami sudah beriman. Maka Allah turunkan firman-Nya, kullan tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kalian belum beriman tapi kalian baru masuk Islam. Orang kalau baru mengerjakan 5 rukun Islam tapi masih ragu, Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak ini? Ada nggak perintahnya? Ada nggak balasnya nanti di akhirat? Maka ini masih muslim, belum mukmin. Orang mukmin adalah dia menggabungkan antara aplikasi 5 rukun Islamnya dengan ke-6 rukun imannya. Salat, Allahu Akbar, yakin Allah ada, Allah melihatnya, yakin malaikat mencatat, yakin ada perintah dalam Al-Quran dan Sunnah, yakin akan diterima balasannya hari kiamat, yakin dia bisa mengerjakan itu sesuai dengan takdir Allah. Kalau Allah nggak izinkan dia tidak akan bisa, misalnya. Maka itu namanya orang mukmin. Setiap mukmin pasti muslim, tidak semua muslim itu mukmin. Maka itu kaidah dasar. Sebagaimana juga Bapak Ibu kalau tinggalkan perzinahan, tinggalkan riba, tinggalkan maksiat karena takut terhadap ancaman. Makanya kalau ada seseorang, insya Allah di sini tidak ada. Tapi kalau ada, Bapak Ibu lebih tahu dirinya masing-masing. Kalau ada seseorang di antara kita masih melakukan perbuatan dosa dan dia lebih tahu. Misal contoh, dia cenderung dengan zina.
Caranya gimana supaya ditinggalkan? Sederhana. Sekarang kembali seperti tadi, ke Google ketik saja ancaman orang berzina. Riba, ancaman orang riba. Apa menipu? Ancaman orang menipu. Bohong, ancaman bohong. Baca. Kalau kita baca nanti kita akan tahu, oh ternyata ada ancamannya. Kalau kita tinggalkan karena takut pada ancaman itu, maka ini sempurna pahalanya. Harusnya seperti itu kaidah penting. Kita kembali kepada inti bahasan kita teman-teman sekalian. Mati itu adalah sebuah pintu dalam Islam yang bagi orang beriman adalah awal segalanya. Karena dengan mati kita akan mendapatkan apa yang sudah kita kerjakan. Seperti orang yang merindukan hasil ujiannya. Kalau dia lagi kuliah misalnya. Atau teman-teman yang kerja di akhir bulan dia akan terima gajinya. Seperti itulah. Kita pasti akan bahagia. Kita punya program-program apa yang kita ingin lakukan. Seperti itu. Ya. Dan ini puncak daripada keimanan seseorang. Makanya saya sering bahasakan mati adalah awal segalanya. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, kalau ada di antara mereka teman-teman yang mau meninggal dunia, maka teman-teman yang lain datang. Lalu mereka berkata apa? Berita gembira buat kamu. Kok bisa orang yang mati dikatakan berita gembira? Lalu mereka kasih jawabannya. Karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah. Sebentar lagi kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebentar lagi kau akan ketemu dengan para sahabat. Sebentar lagi kau akan lihat surgamu. Karena penuh keyakinan, memang itu yang akan jadi target utama kita. Jadi kalau Bapak Ibu beribadah dengan mengejar target apa yang Allah janjikan, itu puncak keimanan. Jadi tidak boleh diikuti dengan keraguan. Beda dengan orang kafir, kalau mereka atau orang munafik atau orang musyrik, mereka adalah orang-orang yang kalau meninggal maka menjadi akhir segalanya. Karena mereka sudah tidak bisa lagi memperbaiki masalah itu. Oleh karena itu teman-teman, khusus poin terakhir tadi yang saya sebutkan, masalah orang kafir ini, kesempatan Bapak Ibu ada di sini. Saya kurang lebih sebulan yang lalu berada tur dakwah di Eropa. Mungkin 5 negara kemarin saya datangi. Ada Italia, ke Perancis, ke Italia, sempat juga mampir ke beberapa negara di Swiss dan yang lainnya. Saya bertemu dengan orang-orang kita seperti Bapak Ibu sekalian, dan saya sempat berdiskusi ringan. Di antaranya teman-teman mahasiswa, pekerja, dan juga sudah warga negara di sana. Saya tanya bagaimana respon masyarakat setempat terhadap Islam. Apakah mereka pernah bertanya tentang Islam? Jawabannya pernah. Lalu saya tanya, sejauh mana Bapak Ibu melakukan tindakan? Apa yang dilakukan setelah itu? Mereka bilang, ya kebanyakan. Saya atau kami cuma jelaskan, habis itu selesai. Saya bilang, itu keliru. Ibaratnya seperti orang punya restoran. Kita punya restoran, orang tanya, menu kamu apa saja? Lalu kemudian kita jelasin, menu saya rendang misalnya, tempe goreng, segala macam. Apakah setelah itu kita biarkan konsumennya pergi? Enggak, marketing yang cerdas adalah silahkan masuk, gitu kan? Cobain. Maka tugas kita teman-teman menyampaikan agama yang mulia ini. Masalah mereka terima tidak terima bukan urusan kita itu. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma'alaika illal balagh." Tugasmu hanya menyampaikan. Hampir mayoritas teman-teman yang masuk Islam di tangan kami di Indonesia, dari teman-teman kita terutama dari Katolik, cukup banyak, hampir di setiap pengajian hari Rabu malam di Blok M itu selalu ada saja yang datang masuk Islam. Kalau kita tanyakan kenapa mereka masuk Islam, kisahnya unik-unik gitu. Kadang-kadang hanya dengar azan merinding, hanya dengan baca surah Ikhlas, hanya karena melihat wanita berjilbab, hanya karena begini dan begitu. Jadi sangat mudah mereka sebenarnya tersentuh dari sisi Islam. Itu tugas kita. Karena kalau kita tidak coba selamatkan mereka, minimal dengan doa saja, minimal dengan doa, maka kita akan melepaskan mereka masuk ke dalam neraka, dan itu sangat disayangkan. Itu sangat disayangkan. Kalau kita sudah ingatkan, kita sudah sampaikan minimal dengan doa. Kalau saya pribadi sering saya berkata, ya Allah berikanlah petunjuk, hidayah siapapun yang pernah melihatku, bertemu denganku, berbicara denganku. Siapa tahu Allah berikan hidayah dan kita panen pahalanya. Tidak ada sesuatu yang sulit. Jangan biarkan teman-teman kita yang belum tahu Islam itu orang-orang yang akan masuk dalam api neraka. Sementara kita tahu masalah itu. Tugas kita hanya menyampaikan gitu kan. Selebihnya masalah dia perbaikin itu atau nanti dia masuk Islam atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mati ini pasti akan datang teman-teman, dan disayangkan sekali orang meninggal dalam keadaan kufur. Ada seseorang dari Quraisy sangat baik di Mekah itu. Saking baiknya sama orang, terkenal selalu senyum, selalu bersedekah setiap hari, ya, setiap hari. Dan saking senangnya dengan sedekah, saking dermawannya, di depan rumahnya dipasang api unggun hanya untuk memberitahukan para musafir
Kalau butuh makanan biar tengah malam silakan mampir. Tapi meninggal tidak sempat syahadat. Lalu Aisyah bertanya, radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang itu? Tidak ada yang tidak kenal kebaikannya. Di Mekah luar biasa senyum dengan orang baik, bakti, semua orang ditemani sama dia, orang kaya, orang miskin semuanya. Dan bahkan selalu depan rumahnya ada api unggun. Apakah bermanfaat semua itu? Kata Nabi SAW, tidak bermanfaat karena dia belum pernah beriman kepada Allah. Dia tidak syahadat. Maka kita pandu mereka untuk itu. Kita pandu untuk itu. Baik teman-teman sekalian. Seorang muslim tidak pernah dilarang untuk mengejar prestasi dunia. Bahkan ada satu hal yang harus kita perbaiki dalam pemahaman sebagian kaum muslimin. Alhamdulillah. Ada pemahaman yang keliru tentang masalah definisi zuhud. Zuhud itu sering didefinisikan meninggalkan dunia untuk akhirat. Sehingga bagi mereka tidak perlu pakai baju yang bagus, tidak perlu makan makanan yang enak, tidak perlu punya rumah atau tempat tinggal yang bagus, tidak perlu pakai sendal atau sepatu yang baik dan seterusnya berhubungan dengan masalah dunia ini. Dan ini keliru teman-teman sekalian, sangat keliru. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Qasas, nanti kita akan masuk ke tafsir At-Takatsur ya. Ini semua kronologisnya dulu. Pembukaan supaya Bapak Ibu nanti faham apa yang Allah pesankan dalam surah pendek itu. Maka Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 77, surah nomor 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah hai Muhammad apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat nanti. Target kita selalu akhirat, surga. Apa yang terbaik kita bisa dapat di sana kejar gitu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Apa kata Nabi SAW pesan bagi umatnya? Nikmat Allah ya, tertumpuk puncaknya pada badan yang sehat, rumah yang luas, tunggangan yang nyaman. Islam tidak pernah menyuruh kita pakai baju yang kotor, tidak pernah menyuruh kita makan roti kering. Nabi SAW suka makan daging paha kambing. Nabi SAW pernah menggunakan jubah yang sangat indah. Sampai-sampai beliau pada saat masuk masjid, semua mata sahabat tertuju pada beliau. Karena orangnya sudah putih, tampan, tinggi, badannya kekar, bajunya bagus lebih. Maka Nabi SAW pakai di depan para sahabat. Dan itu tidak pernah dilarang gitu kan. Yang penting kita menjauhi hal-hal yang haram. Misal laki-laki nggak boleh pakai emas misalnya. Ya, laki-laki harus menghindari sutra karena dilarang oleh Nabi SAW. Beliau pernah mengangkat emas tangan kanan dan sutra tangan kiri sambil mengatakan inna hadza ini haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku misalnya. Selain daripada itu silahkan gitu kan. Karena ada orang salah faham dengan masalah ini. Saya pernah masuk di sebuah masjid di Surabaya, Bapak Ibu sekalian, tidak sengaja saya sholat di situ. Pas azan saya mampir sholat asar. Habis sholat asar ada satu orang berdiri ceramah. Di antara ceramah yang saya tangkap yang dia bahasakan, kita tidak usah terlalu fikir dunia ini. Kalau perlu tidak usah banyak mandi, karena kita akan tinggalkan sebentar lagi. Islam memerintahkan kita mandi. Ada mandi Jumat, ada mandi junub, ada mandi haid, ada mandi sunnah menyegarkan badan. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada kita rasa gerah kecuali untuk mandi. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kita rasa lapar kecuali untuk makan. Allah nggak berikan kita rasa haus kecuali kita minum, gitu kan? Allah berikan rasa capek, ngantuk supaya kita tidur. Itu semua peringatan dari Allah Subhanahu wa taala secara alami sistem. Maka seorang muslim harus bisa menata dengan baik mana yang harus dia lakukan, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Allah Subhanahu wa taala menegur dalam surah At-Takatsur ini, maaf, saya tambah dulu. Jadi makna zuhud sebenarnya adalah mendahulukan akhir dari dunia. Itu yang benar. Jadi Bapak Ibu kalau lagi kerja, azan, sholat dulu, tinggalin dunianya. Itu benar. Gitu kan? Kalau bertemu antara haram sama halal, tinggalkan yang haram. Kita nikmati yang halal. Nah, seperti itulah. Itu namanya zuhud. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala membatasi bagi seorang muslim dunia ini hanya kepada sesuatu yang ia haramkan. Bapak Ibu boleh nikmati apa saja selama 5 huruf halal. Dan Bapak Ibu harus jauhi 5 huruf yang lain haram. Sesuatu yang halal jumlahnya sangat banyak. Dan itu Allah SWT suruh nikmati. Dan sesuatu yang haram sangat sedikit. Dan Allah suruh kita jauhi sebagai bentuk cobaan. Patuh nggak nih? Contoh misal, Allah haramkan babi. Perhatikan Allah ganti dengan apa? Sapi, ya, ayam, kelinci, semua hewan di air. Allah datangkan babi untuk apa? Cobaan. Patuh nggak ini? Teman-teman kalau kerja di perusahaan, maka yang paling pertama pasti perusahaan tawarkan adalah fasilitasnya. Kalau kamu kerja,
On time dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Tapi nanti ada peringatan. Cuman kalau kau langgar akan ada ini misalnya. Nah, ancaman ini sebenarnya bukan tujuan utama perusahaan. Karena kalau perusahaan tujuan pertamanya ancaman, maka orang tidak ada yang kerja. Tetapi pasti fasilitasnya saja. Kamu kerja dapat ini, dapat ini, dapat ini. Tapi kalau kamu langgar nanti dapat ini. Dan ini lebih sedikit. Itu sudah umum. Maka seperti itulah hukmullah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan bagi seorang muslim banyak hal. Kalau Allah berikan kita syahwat teman-teman sekalian ingin makan daging, lalu Allah haramkan semua daging, ini masalah buat kita. Tapi tidak. Allah datangkan cuma satu babi. Dan babi ini Allah datangkan gambarnya. Ini fotonya ya. Ini babi itu. Ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Arabnya, ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Afrikanya. Supaya jangan disentuh sebagai coba. Tapi Allah balik yang lain. Allah haramkan khamr. Gak boleh minum minuman keras, beralkohol. Allah ganti. Ada susu, ada madu, ada sirup, ada air putih. Banyak penggantinya gitu. Allah berikan kita syahwat untuk melampiaskan biologis kita. Kita ini laki-laki dan perempuan butuh menatap, butuh mencium, butuh menjamah, butuh meletakkan kemaluan di kemaluan. Karena kalau tidak ada itu tidak akan ada populasi manusia. Bayangkan kalau kita tidak saling suka, maka tidak ada populasi manusia, tidak ada biologis. Sementara tidak akan pernah terjadi manusia kecuali sperma ketemu sama sel telur. Kan gitu. Maka Allah berikan itu kenikmatan dan keinginan supaya kita mau lakukan. Tapi Allah ajarkan caranya. Yang halal namanya nikah, yang haram namanya zina. Dua-duanya pelampiasan biologis. Tapi ini sama ini beda sekali. Zina itu orang sudah tahu semuanya. Walaupun orang non-muslim, kata para ulama dirincikan, dia kalau mau berzina tetap ada beban pada jiwanya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Apalagi dia seorang muslim. Apalagi diikuti dengan budaya kayak kita di Indonesia. Ada budaya kita yang lebih menjaga rasa malu misalnya kan gitu. Maka kita merasa takut. Nanti kalau ketahuan orang, nanti kalau hamil di luar nikah, dan ini mengganggu kualitas biologisnya pasti. Karena kalau dia ketakutan secara kejiwaan, secara medis pun terbukti begitu, kualitas spermanya buruk, kualitas sel telurnya buruk, maka manusia akan lahir juga jadi tidak baik, tidak sempurna. Itu kalau orang zina, dimulai dengan ketakutan, mau ketemu di hotel ketakutan, mau ini ketakutan, Allah ganti ini, kau lampiaskan dengan cara yang benar. Nikah sama zina bedanya cuma 5 menit, kalimat akad. Wali mengatakan saya nikahkan kamu sama anak saya fulan bin fulan, si laki-laki mengatakan saya terima nikahnya. Selesai. Dalam hampir mayoritas buku fikih, kalau mempelai laki-laki mengatakan saya terima nikahnya sah. Kalau dia bilang saya terima nikahnya fulana binti fulana dengan maksud itu pelengkap saja, maka sudah sah pernikahannya. Setelah dia nikah, biologisnya berbeda. Enggak ada orang yang baru nikah merasa berat. Dia merasa gembira, dia merasa tentram. Dia masuk ke kamar mertuanya sama orang tuanya tahu dia akan biologis. Dan pada saat biologis dia akan tentram. Ini istrinya, ini suaminya. Ada doanya berpahala. Ya. Kalau istrinya pun, jadi karena maksimal dia biologis dalam kondisi tentram, dia safar sama-sama masuk hotel, tidak ada yang ditakuti. Sperma kualitasnya bagus, sel telur bagus. Manusia yang lahir juga akan bagus gitu kan. Namanya juga haram di masyarakat, tidak nama istilah anak haram. Dalam buku fikih agama Islam, itu kalau anak zina, tidak ada penisbatan nama pada pemilik sperma. Nggak ada warisan di antara mereka, gitu kan? Dan kalau anak perempuan tidak ada walinya. Karena ini jadi masalah semua, gitu kan? Berarti sesuatu yang halal terbuka besar pintunya, yang haram tertutup. Dan ini dilarang oleh agama Islam hanya sebagai cobaan saja. Teman-teman sekalian, Allah batasi masalah halal haram ini dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhaakumut takatsur. Kecelakaan bagi orang-orang yang takatsur, sibuk mengumpulkan prestasi dunia ini, tapi tidak dengan cara halal. Cara haram. Allah bilang kebinasaan buat mereka, kehancuran buat mereka. Subhanallah, sesuatu yang haram itu teman-teman tidak akan pernah membuat tentram jiwa. Maaf saya bahasakan ini, dan ini sering saya nasihati jemaah saya di Indonesia. Kalau ada yang datang ribut rumah tangganya, ada yang anaknya nakal, ada yang kena penyakit kronis gak sembuh-sembuh, ada yang usaha bangkrut terus. Pertama sekali pertanyaan saya, Bapak Ibu coba muhasabah, pendapatannya sudah halal belum? Subhanallah, sedikit suapan haram bapak-bapak masukkan ke mulut istrinya dan anaknya, sudah cukup terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Sudah cukup membuat anak itu tidak bakti sama kita. Sedikit saja pendapatan haram dari seorang wanita, cukup merusak hubungan dia dengan suaminya, merusak hubungannya dengan anaknya. Tidak ada rezeki halal itu yang mengganggu kehidupan rumah tangga. Nggak ada rezeki halal yang membuat usaha jadi bangkrut, nggak ada. Semuanya malah mendatangkan kebaikan. Saran saya saja, teman-teman bisa tonton ceramah saya di YouTube judulnya Bedah Buku Akibat Makanan Haram. Efeknya sangat besar gitu.
sangat mengganggu. Ya, kalau seandainya seseorang mencari income yang halal. Sementara yang halal terbuka luas, banyak sekali. Ingat teman-teman, untuk mendatangkan kuantitas dalam Islam, kita butuh kualitas. Kapan teman-teman jaga kualitasnya, halal, maka kuantitasnya membanyak dengan sendirinya. Kapan kita target kuantitas tanpa memikirkan kualitasnya, maka tidak akan ada manfaatnya dari masalah kuantitas itu. Sebanyak apapun, tapi ternyata dari hasil riba, hasil haram, maka akan mengganggu semuanya. Banyak orang begitu di Indonesia, mobilnya mewah iya, rumahnya besar, tapi belum meninggal dunia, sudah disita oleh bank semuanya. Jadi masalah, dia sengsara, dipenjarakan, namanya rusak, anak istrinya terbengkalai dan segala macam. Ini berbahaya sekali. Berapa banyak orang yang mengambil rezeki halal, rezeki haram, cari jalan haram ini teman-teman, Allah lahirkan dari sperma dia pembunuhnya sendiri. Ada banyak anak-anak membunuh orang tuanya kan? Allah lahirkan dari sperma dia yang haram itu, ya, itu dilahirkanlah seorang pembunuh bagi dia. Allah lahirkan, Allah datangkan pasangan hidupnya yang menyusahkan dia. Hanya karena uang haram dia masuk ke diskotik, terima perempuan berzina. Jadi rusak rumah tangganya. Kena rezeki haram dia nikah sama laki-laki yang tidak benar, jadi rusak rumah tangganya. Ya begitu. Kuasa Allah SWT. Makanya Nabi SAW mengatakan al-arwahu juludun mujannad. Semua ruh ini seperti pasukan-pasukan yang bersamaan. Kalau dia orang beriman dia pasti akan berkelompok sama-sama. Kalau dia orang jahat pasti dia akan sama dengan orang-orang fasik. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ada batasan dalam masalah ini. Allah mengancam kehancuran bagi mereka. Ingat, tidak ada manfaatnya pekerjaan-pekerjaan yang haram. Maaf, saya tidak tahu Bapak Ibu pekerjaannya apa. Saya bicara secara global hukum syar'i. Dimanapun saya berada, maka saya akan bicara hal yang sama tentunya. Allah bilang, lalu ingatkan, hatta zultumul maqabir. Kalimat hatta ini orang Arab membahasakan sampai. Sampai kalian mendatangi kuburan. Makna tafsirnya adalah, banyak orang di antara kalian tidak mau mengetahui sumbernya dia, pergaulannya dia, ya, halal atau tidak. Sampai akhirnya mereka sampai ke dalam kuburan. Dan pada saat itu mereka sudah tidak bisa lagi memperbaikinya. Orang yang beriman, orang yang cerdas adalah sebelum tiba masa kematian itu, maka harus dia sadari masalah ini. Supaya dia tidak ada hisab hari kiamat. Teman-teman, kita menuju ke akhirat harus bawa dua hal dan jangan bawa dua hal. Ingat pesan itu. Kita ke akhirat membawa amal soleh dan teman yang soleh. Selalu Bapak Ibu sibuk dari amal soleh apa, amal soleh apa. Nggak usah peduli orang di sekitar kita. Ini baik nggak menurut Allah dan Rasulnya? Karena batas waktu kita ada ajal. Kalau kita meninggal kita bertanggung jawab sendiri. Kemudian teman yang soleh. Mulai sekarang komunitas kita harus orang-orang yang baik. Kalau perlu harus lebih baik ibaratnya daripada kita. Supaya kita terbawa dengan mereka, gitu kan? Jangan malah kita berteman sama orang-orang buruk. Karena kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalil. Seseorang sesuai dengan agama temannya, gitu kan? Harus hati-hati. Kalau kita salah pilih teman, maka salah semuanya. Dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, ada seseorang nanti masuk surga. Dia berkata, karena dia orang soleh, dia berkata, ya Allah, dulu di dunia saya punya seorang teman pernah sholat dengan saya, pernah puasa dengan saya, tapi saya nggak lihat dia di surga. Maka Allah mengatakan, carilah temanmu itu di neraka. Lalu dia ke sana, kata Nabi SAW, dia tidak sedikit pun tersentuh oleh panasnya api neraka. Dia keliling, dia cari temannya, ditemukan. Lalu Allah mengatakan, keluarkan temanmu. Dikeluarkan temannya dari neraka karena temannya yang soleh. Berteman sama orang soleh manfaatnya besar, gitu kan? Sampai kata Nabi SAW, seumpama majlis atau orang-orang yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau kau lewat saja, kau akan cium bau wanginya. Kalau kau mampir, maka kau bisa diberikan hadiah atau engkau membeli darinya minyak wangi. Dan perumpamaan orang-orang yang buruk adalah seperti nafikhul kir, seperti orang pembakar arang itu loh Pak. Ya. Kalau kita lewat maka minimal dapat bau busuk, kalau kita tinggal di depan situ bisa kena percikan api dan membakar baju. Maka harus difahami tentang masalah itu. Dan jangan bawa dua hal. Bawa dua hal tadi dan jangan bawa dua hal, dosa dan musuh. Ya. Kalau dosa segera istighfar dan bertobat kepada Allah, jangan dibawa dalam masalah kematian. Karena orang kalau sudah masuk kuburan baru nyesal. Gak bisa buat apa-apa lagi. Gitu kan? Dan jangan bawa musuh teman-teman, jangan setiap hari sibuk mencari kesalahan orang. Nabi SAW itu kalau membuka pintu rumah beliau di waktu duha, kayak kita begini menjelang pagi misalnya, maka beliau SAW selalu yang beliau lakukan, pertama buka pintunya kalau mau jalan sama teman-temannya, beliau titip pesan. Pesannya itu, jangan ada yang menceritakan aib sahabatku.
karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Kita selalu yang paling pertama buka WA, ya, kita buka pintu. Pertanyaan pertama orang teman-teman kita, sudah tahu belum? Sudah tahu apa ini? Gosipin orang, rumah tangganya si fulan, pekerjaannya si fulan, pembantunya si fulan, anaknya si fulan, sibuk dengan keadaan orang. Padahal sebenarnya tidak boleh semuanya. Makin kita tidak tahu makin bagus teman-teman sekalian. Bapak Ibu tahu dalam masalah rumah tangga saja dianjurkan oleh para ulama, sangat ditekankan. Tidak boleh dan tidak usah seorang suami atau seorang istri tanya pada pasangannya, kamu pernah berzina nggak? Ceritakan masa lalu. Kenapa? Yang kita tahu orang ini sekarang. Ini istri saya pakai jilbab, muslimah, baik, selesai. Ini suami saya muslim, baik, selesai. Masa lalu saya tidak perlu tahu. Karena kalau kita tanya-tanya korek-korek orang, berarti kita sengaja mengorek aibnya orang. Tidak perlu. Kata Nabi SAW, siapa yang sengaja mengorek-korek saudaranya, aib saudaranya muslim, maka Allah akan buka aibnya walaupun dari dalam rumahnya sendiri. Harus jaga hati-hati. Kalau makin kita tidak dengar gosip orang, makin bagus. Kerja kita teman-teman, kuping ini Anda dengar yang baik, mata hanya lihat yang baik, tangan menjamah yang baik, kemaluan disentuh pada yang halal, kaki melangkah ke tempat yang baik. Yang lain tidak ada. Seperti itulah. Dan ini harus kita bentuk diri kita. Karena kalau tidak, bukan kita, maka tidak akan pernah berubah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Ada pernah beberapa teman-teman kita di Indonesia, di Jakarta, sempat tanya kepada saya, Ustaz, saya kerja di tempat haram, saya mau berhenti, bagaimana caranya? Saya bilang, kalau Bapak serius bertanya, Bapak keluar dulu baru bertanya. Keluar dari situ, karena saya ini seperti orang yang sedang pegang selang air. Bapak lagi di atas lumpur yang kotor. Lalu Bapak bilang, Ustaz, bersihkan saya. Bagaimana cara? Kalau saya semprot dengan selang air ini, Anda makin kotor nanti. Karena kalau sudah tahu hukum di tempat kerja yang haram, makin berat hukumannya. Karena sudah tahu hukumnya, gitu kan? Caranya gimana? Keluar dulu dari situ, baru saya semprotin. Maka basah sedikit tapi bersih, gitu kan? Anda bisa berlari setelah itu. Seperti itu. Gitu kan? Maka Allah ingatkan, hatta zurtumul maqabir. Beberapa hari lalu teman-teman, saya dapat foto salah satu milionernya, bukan milioner lagi, triliunernya orang Kuwait. Kaya raya luar biasa, punya pesawat pribadi di Sepu Emas, mobil-mobil, kapal, pesiar, rumah, gudang-gudang emas, luar biasa kayanya. Subhanallah, setelah didatangkan foto-foto itu semuanya, harta-hartanya, di sebelahnya foto itu ada gambar kuburannya dia meninggal, tumpukan tanah selesai. Semua ini hanya jadi warisan. Apa kata Nabi SAW? Kalau anak Adam meninggal dunia, akan ikut ke kuburannya 3. Keluarganya, hartanya, amalnya. Dan akan pulang 2. Keluarganya dan hartanya. Serta tinggal bersamanya 1, itu amalnya. Sekarang Bapak Ibu di sini, yang sangat mencintai pasangannya. Atau kita bilang orang tua sama anak. Pertanyaan sederhana, kalau pasangan kita atau anak kita meninggal, atau orang kita meninggal, apakah kita akan nginap di kuburan semalam? Nggak bakal kan? Pasti kita akan pulang. Secinta-cintanya kita pada pasangan, pada anak, paling maksimal 1 jam di kuburan. Habis itu kita pulang. Betul sabda Nabi SAW, akan pulang 2, akan pulang keluarganya. Dia mungkin doakan iya, dia sendiri di rumahnya iya, tapi nggak mungkin dia tinggal nginap di situ. Begitu juga dengan hartanya, mobil paling mewah pun parkir di pagar kuburan, habis itu pulang dibagi warisan. Tinggal bersama kita yang selama ini kita lalai teman-teman. Sholatnya, ya puasanya, ya zikirnya, ya baca Qurannya, ini kita lalaikan semua. Maka itu yang sebenarnya yang harus kita jaga, seperti itu, ya. Lalu Allah mengatakan, hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Pada saat itu kalian akan tahu nanti. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, dan pasti pada saat itu kalian akan tahu. Kata makna tafsir hal itu adalah kalian akan tahu penyesalan yang dalam pada saat itu. Tapi tidak ada manfaatnya. Lalu Allah bilang setelah mengatakan, kalla sawfa ta'lamun. Lanjutan ayatnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau seandainya kalian tahu itu dengan ilmu yang benar, ya. La tarawunnal jahim, kalian pasti akan melihat nanti pada saat itu api neraka. Kata ulama tafsir, di kuburan itu orang akan dilihatkan nerakanya. Dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan bahwasanya kalau orang beriman meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 2 sosok malaikat setelah 3 langkah pengantarnya mengantar di kuburan.
Lalu mendudukkan dia, lalu bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Kalau dia orang beriman, kata Nabi SAW, dia akan menjawab seperti perkataan qaulul thabit, atau perkataan tetap di lisan orang-orang beriman. Maka dia akan jawab itu dengan mudah. Lalu dibukakan baginya pintu neraka. Dia lihatlah siksaan-siksaan yang sangat banyak gitu ya, menyedihkan, menakutkan. Lalu malaikat bilang, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Artinya karena kau beriman, sekarang kau tidak akan masuk di sini. Ditutup, dibuka pintu surga. Dayang-dayang, permadani, istana, dia gembira. Kata malaikat, ini tempat kau sekarang dan kau akan abadi dalamnya. Maka dia mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, bajunya bersih, badannya wangi. Lalu dia saking kagumnya mayit ini mengatakan, siapa kamu ini, sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, aku amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka setelah itu kata Nabi SAW, Allah berfirman, bentangkan atau luaskan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya, bentangkan permadaninya dari surganya setiap pagi dan petang. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Sebaliknya kalau itu orang fasik, fasik ini orang banyak maksiat tidak sempat tobat sebelum meninggal, atau orang kafir, maka akan datang kepada dua sosok malaikat yang dudukkan dia, tanya dia siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Maka dia cuma mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, dulu saya cuma ikut-ikut orang bilang apa. Maka dibukakan baginya pintu surga dengan permadani, dengan segala macam fasilitasnya. Maka dia kagum melihat itu. Lalu malaikat bilang, lihat dari apa kau haramkan dirimu sendiri. Maksudnya kau bisa masukin tapi kau nggak mau. Azan kau nggak mau sholat, puasa kau nggak mau puasa, nggak mau bakti sama orang tua, nggak mau semuanya. Ditutup, dibuka pintu neraka. Apinya berkobar-kobar, panasnya sampai pada dia ketakutan. Kata malaikat, inilah tempat kau sekarang. Kau tidak akan bisa lari darinya. Lalu kemudian dia berdoa mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam neraka. Datang orang di sebelahnya buruk tampangnya, menakutkan, baunya busuk. Dia bilang, siapa kamu nih? Pergi dari saya, sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, aku amal buruk yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi semua dosa-dosanya akan menjadi berbentuk makhluk yang menakutkan di kuburan itu. Lalu kemudian Allah, kata Nabi SAW dalam dua hadis Bukhari, hadis pertama Allah mengutus kepadanya ya, malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan, yang membawa sebuah besi, yang besi itu kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan mereka tidak akan bisa. Lalu kemudian dipukulkanlah kepada orang ini sampai hancur lebur dia, diulangi lagi begitu terus sampai hari kiamat. Jadi penuh dengan siksaan. Yang kedua riwayatnya adalah dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Kemudian diutuhkan kembali, begitu terus sampai hari kiamat. Maka kata ulama hadis, dua hal ini bisa digabungkan bagi orang fasik dan orang kafir. Antara diremukkan tulang rusuknya dan dipukul, lalu diutuhkan lagi. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Makanya Allah SWT mengatakan ini, la taraunnal jahim, kalian pasti akan lihat neraka itu. Thumma la taraunnaha ainal yaqin, dan nanti pada saat kalian dibangkitkan pada hari kiamat kalian akan lihat dengan mata kepala sendiri. Thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im, dan pada saat itu kalian baru menyesal dan berharap bisa masuk ke naim, ke surga. Tapi penyesalan di akhir tidak ada gunanya. Ya. Penyesalan itu harusnya dari awal. Kalau ada pelanggaran yang Allah SWT larang, tidak boleh dilanggar ya, maka tujuannya itu sebenarnya supaya kita pelajari dan dihindari. Jadi nggak perlu dicoba. Yang misalnya kita bilang, misal contoh ada orang mengatakan babi haram, saya mau coba dulu rasa dagingnya bagaimana? Nggak apa. Khamar itu haram, saya coba dulu minuman, nggak usah. Cukup kita pelajari untuk dijauhi. Sementara semua yang halal itu apa saja, dan itu banyak sekali ragamnya untuk dipelajari dan dinikmati. Silakan nikmati yang halal. Maka cukup dengan itu, insya Allah kita akan aman. Di dunia ini kita bisa kejar prestasi terbaik dunia tapi halal, dan kita menjauhi yang haram supaya jangan menyesal pada saat menuju ke kuburan nanti. Sebagai penutup teman-teman, saya berbagi pernah saya mengadakan pelatihan menjadi jenazah 5 menit. Waktu itu di salah satu masjid di Makassar, dan saya beradakan di Jakarta beberapa tempat. Saya bicara masalah kematian kurang lebih 2 jam. Kemudian saya minta panitia masjid waktu itu menyiapkan geranda jenazah. Kemudian di sebelah masjid saya minta digalikan liang lahat. Di Indonesia kita lebih luas ngatur itu ya. Mungkin di sini tidak semudah itu. Tapi yang jelas pada saat itu saya setelah ceramah 2 jam masalah kematian, saya bilang, Bapak Ibu, udah ibu-ibu di lantai 2, pada saat itu ada panitia perempuan sendiri. Saya minta di meja depan saya disiapin kain kafan dan perlengkapan jenazah. Siapa yang bersedia untuk jadi jenazah 5 menit? Ada satu bapak di depan saya, bukan tukang batu bapak itu.
adiknya kembar selalu ikut di pengajian saya di Makassar waktu itu. Dia naik, dia bilang saya Ustaz, dia naik ke atas itu. Begitu dia naik, saya bilang Pak, sekarang Bapak tutup mata dan bayangkan kalau Bapak sudah meninggal dunia. Sebentar lagi ikuti saja apa yang saya ucapkan, dengarin dan ikuti saja instruksi saya gitu ya. Renungi saja itu. Maka dia masuk, dia di atas meja dia naik, lalu dia baring, tangannya ditaruh di dada. Begitu kain kafan yang kita siapin itu disentuhkan ke pipinya, tiba-tiba dia menangis Bapak itu. Dia sambil tutup mata. Saya bilang, Pak, anggap sekarang Bapak sudah meninggal dunia dan bayangkan semua peluang amal soleh yang Bapak sia-siakan. Menyesal, kenapa dulu saya nggak kerjakan? Misalnya sholat, misalnya puasa, misalnya apa saja. Ada kesempatan tapi kita sia-siakan. Sesali itu. Dan berharap bisa kembali untuk mengerjakannya. Setelah itu saya bilang, sekarang sebaliknya. Bayangkan semua peluang dosa yang Bapak tidak pernah sia-siakan. Ada kesempatan zina-zina, ada kesempatan bohong-bohong, ada kesempatan semua dilakukan tanpa ada batasnya, bahkan tidak taubat. Dan sekarang Allah akan hukum Bapak. Maka itu Bapak Ibu sekalian, di depan mata kami, satu jemaah masjid penuh, pada nangis Bapak itu. Dan banyak jemaah, ada ibu-ibu coba di atas pingsan malah. Yang jelas setelah itu saya bilang, sekarang kami akan memikul badan Anda ini, jenazah Anda ini ke liang lahat. Siap panitia siapin gerandahnya, dibungkus seperti jenazah, diikat bagian kaki, diikat bagian perut, diikat bagian kepalanya, kemudian dibiarkan bagian mukanya terbuka, sedikit juga ada kapas, kami letakkan di hidungnya seperti menghadapi jenazah, kemudian ditaruh di geranda itu. Saya bilang, ambil bawa mic, Bapak sekarang akan kami bawa ke liang lahat. Ini dari titik terakhir Bapak bersama kami. Semua hiruk-pikuk suara masjid ini adalah suara kerabat dan orang-orang yang Anda kenal, tapi Anda tidak bisa tegur mereka. Nggak bisa minta tolong, nggak bisa apa-apa. Sambil jalan Bapak itu rupanya nangis terus sampai ke liang lahat sebelah masjid. Lalu saya turun sendiri, saya buatin gumpalan bantal seperti sunnah Nabi, maksudnya dari tanah ditaruh kemudian diturunkan sama teman-teman jemaah. Saya bilang, Bapak tetap jangan buka mata, resapi semua jamahan tangan jemaah ini diturunkan ke liang lahat itu. Setelah turun, semuanya pada keluar lalu ditutup dengan kain. Lalu saya bilang, sekarang Pak buka matanya. Inilah tempat Anda sekarang. 1 kali 2 meter. Mau sebesar apapun rumahnya, mau sehebat apapun dia menjaga namanya ataupun menjaga kesehatannya segala macam, inilah tempatnya. Liang lahat ini. Setelah itu kami minta dia keluar, atau dia keluar tuh Bapak Ibu sekalian sempoyongan orang itu. Dia sempoyongan gak bisa jalan, nggak sampai masuk ke dalam masjid. Lalu saya kasih mic, saya bilang, Pak, tolong ceritain bagaimana pengalaman jadi jenazah 5 menit. Itu dia pegang mic sambil gemetar. Saya tobat Ustaz, saya durhaka sama orang tua, saya begini, saya begitu. Seperti depannya nggak ada jemaah lain ini. Dan begitu terus sampai beberapa orang sempat praktek. Lalu saya closing acaranya, saya mengatakan, Bapak Ibu sekalian, ini ya hanya praktek jadi jenazah. Satu waktu kita akan seperti ini. Jadi jangan cuma lewatin geranda jenazah itu, jangan cuma lewat kuburan, cuma lihat cuma batu nisan, enggak. Di sana itu ada manusia-manusia seperti kita, punya angan-angan seperti kita, punya harapan, punya segala macam lah yang kita harapkan, semua sama standarisasinya. Maka setelah itu mereka meninggal dunia. Beruntunglah orang telah mengisi waktunya dengan baik di dunia ini dengan amal saleh, dan ingat, tidak akan pernah kita bisa berubah kecuali Bapak Ibu yang mengubah diri sendiri untuk menjadi orang baik. Para ustadz dan dai hanya bisa mengingatkan seperti kami membahasakan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Yang bisa mengubah menjadi lebih baik adalah Bapak Ibu sekalian. Ingat pesan Atha bin Abi Rabah rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur, beliau pernah mendatangi seorang khalifah, lalu menasihati khalifah itu sambil berkata, ingat wahai Amir Mukminin, Anda lahir di muka bumi ini sendirian, waktu keluar dari rahim ibu. Anda juga beramal, berbuat itu sesuai dengan kemauan sendiri. Anda juga meninggal nanti sendirian. Anda akan masuk kuburan sendirian, dibangkitkan pun sendirian, dan akan dihisab hari kiamat sendirian. Ingat, semuanya tidak bermanfaat, ya apa yang ada di sekitar Anda, termasuk singgasana dan orang-orang di sekitar Anda. Maka khalifah pun menangis waktu itu menerima nasihat tersebut. Maka harusnya teman-teman kita sadar masalah ini, dan syukurlah alhamdulillah Allah sampaikan terutama dimulai dari diri saya sendiri. Pada pagi ini Allah mudahkan saya menyampaikan tentu untuk manfaat diri saya, kemudian untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita beramal soleh, tidak ada lagi waktu, ajal akan datang, dan semuanya harus diisi dengan yang bermanfaat. Tapi dari sisi lain, di awal pembukaan saya bilang orang muslim boleh menikmati dunianya, hanya dia nikmati yang halal supaya itu berpahala, dan juga dia lalu dunia ini baik, di akhirat juga didapat yang terbaik. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaallah. Kalau ada yang punya pertanyaan silakan. Ya silakan. Ya. Waalaikumsalam. Ya sama-sama. Alhamdulillah.
saya di Amerika ini kita kerja itu rumah Ustaz. Harus dengan riba. Memang sudah ada ulang riba bank yang tanpa riba. Persyaratannya cukup tinggi, dengan uang muka cukup tinggi, dengan fee check kreditnya cukup, dengan kualifikasi yang berapa. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Tapi sewaktu saya menerima saya belum pinjam, saya belum tahu. Kalau saya jual rumah itu saya pinjam, saya tidak dapat nanti apakah jauh lebih mahal daripada harga mortgage saya sekarang ini, cicilan saya. Baik. Allah mungkin sisa utang saya juga sisanya sepertiga empat daripada jumlah harga rumah yang saya mau bayarkan. Sebenarnya saya sudah lakukan Ustaz. Mudah-mudahan tidak ada yang kasih untuk melakukan riba, saya ingin bersih. Inilah alhamdulillah saya punya sekarang ini. Jadi bagaimana menurut Ustaz? Insya Allah mudah-mudahan bisa saya jalankan dengan situasi saya yang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya coba ulangi pertanyaan tadi ya. Karena kita lagi live, teman-teman kita di Indonesia atau di Asia secara umum mengikuti acara kita supaya didengar. Tadi pertanyaan mungkin tidak didengar ya. Jadi kita di Amerika ini pertanyaan Ibu tidak bisa lepas daripada riba dalam masalah cicilan rumah gitu ya. Sehingga apa yang harus dilakukan. Sementara pada saat dilakukan itu belum tahu tentang masalah hukum riba. Begini teman-teman, Islam itu tidak akan pernah berubah hukumnya ya. Dari awal Nabi SAW sampaikan sampai hari kiamat gitu ya. Tidak bisa berubah. Dan sesuatu yang haram ya haram, yang halal ya halal. Saya tidak berani mengatakan yang haram tiba-tiba jadi halal. Itu nggak mungkin gitu ya. Haram kita harus katakan haram. Kalau ada yang terjerumus dalam solusi itu, dalam masalah itu kita tinggal berikan solusinya gitu ya. Karena tidak akan pernah berubah itu. Riba itu sesuatu yang haram gitu. Saya ingin berbagi dulu begini. Waktu saya mengisi di Kelapa Gading, satu waktu ada kajian saya Bulughul Maram, ada seorang ibu sempat membahasakan persis seperti tadi. Saya bahkan di bahasa dia begini malah, saya kalau tidak ngisi rumah dengan riba, saya tidak akan pernah punya rumah. Bahasanya begitu. Terus saya balik bertanya, saya pribadi saya bertanya, Bu, kalau ibu tidak punya rumah di dunia, kenapa? Saya sempat bilang begitu ya, pada ibu itu ya, kenapa? Coba ibu renungi baik-baik. Kalau ibu mengejar sesuatu rumah yang dan itu dari sumber yang haram, itu kan jadi masalah. Karena tidak akan pernah bisa berubah, hukumnya tetap haram. Dan rumah haram itu kondisinya pasti tidak nyaman. Ya, tidak nyaman di dalam rumah itu akan terjadi masalah dengan suami, akan terjadi masalah dengan istri. Tapi saya bahasakan tadi, masalah dengan anak. Kadang-kadang kita tidak sadar ternyata dari sekitar kita, gitu ya. Ada orang bahkan ribanya itu sangat luar biasa. Karena makanannya riba, minumannya riba, oksigen yang dia hirup, AC rumahnya riba, listriknya riba, semuanya riba, gitu kan? Celana dalam riba, baju riba, ini semua gimana cara? Dan tidak mungkin kami membahasakan, oh itu halal boleh saja, nggak mungkin, gitu kan? Nah sekarang tinggal apa solusinya? Saya mau jawab dulu, kalau seandainya Bapak Ibu terjerumus dalam masalah KPR, cicilan rumah atau kendaraan, dan itu dasarnya sudah riba, tapi pada saat Bapak Ibu pertama lakukan tidak tahu hukumnya, sudah dikatakan tidak tahu hukumnya, maka yang lalu-lalu halal buat Bapak Ibu. Yang lalu-lalu jadi halal. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 275 sampai 281 282 ya. Masalah riba. Di antara potongan ayat di situ adalah Allah SWT mengatakan siapa yang tidak tahu maka falahu masalaf. Milik dia yang lalu itu. Karena tidak tahu hukumnya. Lalu bagaimana dengan sisi cicilan? Bapak Ibu lanjutkan saja. Kalau bisa dibayar cash, alhamdulillah, tidak bisa ya sudah, gitu kan? Tetapi yang bahaya adalah hukumnya kalau sudah tahu sengaja dilanggar. Ya, maka itu beda hukumnya. Kalau orang sudah tahu ini riba tetap dia lakukan, maka jadi dia haram tempat itu semuanya. Tapi kalau tadi pertanyaan tidak tahu, maka insya Allah sudah jadi halal yang lalu ya. Dan kalau Bapak Ibu bisa lepaskan diri jauh lebih baik. Begini teman-teman, dunia ini boleh kita nikmati ya. Saya sudah bahasakan tadi. Tapi jangan sampai kita masuk kepada yang haram. Apa yang kita ingin kejar? Sebuah pujian temankah yang sepanjang lidahnya, oh kamu hebat punya rumah ya, kamu hebat punya mobil ya, kamu hebat punya begini, hanya itu? Sehingga kita memaksakan diri pada yang haram. Orang-orang beriman teman-teman tidak mau sembarangan. Efek daripada Bapak Ibu menjauhi yang haram itu luar biasa. Saya ingin berbagi cerita begini. Ada seseorang yang bernama Thabit bin Qais. Siapa Thabit bin Qais ini? Dia seorang yang sangat soleh. Satu waktu
Dia jalan-jalan di satu tempat, rupanya dia lewati ada kebun apel. Kebun apel itu rupanya ada pohonnya, ada bagian pohonnya menjulang keluar, ada yang di dalam kebun. Jatuhlah buah apel dari pohon itu. Dia pikir itu adalah punya dia, karena sudah di jalan, gitu. Dia ambil langsung dia makan. Sementara dia makan setengah, masih setengah tersisa, tiba-tiba dia berpikir, ini kalau halal, kalau haram gimana? Gitu. Maka dia berhenti makan. Yang tersisa sudah masuk di perutnya dibiarkan, yang masih di mulutnya dibuang semua sama dia. Setengahnya itu masih dibawa. Dia datang ke kebun itu lalu dia mengatakan pada orang yang jaga kebun itu, saya tadi lewat, saya makan apel setengahnya, setengah masih ada. Saya tiba-tiba takut kalau ini haram, walaupun ini jatuh di luar tadinya, gitu kan. Hukum fikihnya sebenarnya kalau jatuh di luar itu sudah halal, gitu kan. Tapi dia pikir ini takut khawatir ini jadi masalah, maka dia bilang tolong halalkan buat saya. Kata pemilik kebun itu, kata orang yang jaga kebun, ini saya cuma pegawai. Yang punya kebun ini tinggal dari sini jaraknya sehari semalam. Zaman dulu nggak ada mobil kayak kita sekarang. Ini zaman klasik dulu, orang masih pakai unta sama kuda. Maka dia bilang, demi Allah saya akan cari pemiliknya. Dia jalan teman-teman sehari semalam, sampai mendapatkan alamatnya pemilik kebun itu. Lalu dia mengatakan, saya seseorang yang lewat di kebun Anda di kota ini, dan saya sempat makan, saya pikir apel itu halal buat saya, ternyata saya makan setengah. Ini saya bawa, setengahnya mesti dibawa sama dia sehari semalam itu. Setengahnya saya makan, setengahnya saya tinggalkan. Maka saya minta kehalalnya kepada Anda. Pemilik kebun itu tiba-tiba kaget, sejauh ini dia jalan hanya untuk meminta kehalalan itu. Maka dia mengatakan, saya akan maafkan kamu tapi dengan syarat satu. Kata dia, apa syaratnya? Kata pemilik kebun itu, kau nikahi anak perempuan saya. Tapi perlu saya sampaikan kepada kau sifatnya. Dia buta nggak bisa melihat, dia tuli nggak bisa mendengar, dia bisu nggak bisa berbicara. Bahkan dia lumpuh total, nggak bisa bergerak. Maka kata Thabit, apakah ini layak jadi istri saya? Tetapi kalau ini syaratnya, supaya dia bisa maafkan saya dari setengah apel yang saya makan, karena takutnya dengan haram itu, maka saya akan lakukan. Dia bilang, saya akan nikahi anak Anda karena Allah SWT, supaya saya dimaafkan setengah apel itu. Dia bilang, sudah selesai, panggil saksi, dinikahkan. Kata Thabit, saya masuk ke dalam kamar istri saya itu, dalam kondisi saya sudah yakin semuanya diburu. Karena buta nggak bisa melihat, tuli nggak bisa mendengar, ya, bisu nggak bisa berbicara, lumpuh total. Maka saya begitu masuk, saya mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba istri saya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi kaget, kok bisa dia berbicara? Lalu kemudian pada saat saya mengulurkan tangan, dia menjamah tangan saya. Kemudian pada saat saya berbicara dengannya, dia mengucapkan, menjawab. Maka saya mengatakan, sungguh aneh ya apa yang diberitakan oleh ayahmu untukku. Katanya kamu buta, nggak bisa melihat, tapi kau bisa melihatku, buktinya kau tahu arahku. Kau bisu, tapi kau berbicara. Kau tuli, tapi kau mendengar apa ucapanku. Dan kau lumpuh, tapi kau bisa bergerak. Gitu kan? Kata dia, benar, kata perempuan itu. Saya buta karena mata saya buta dari hal-hal yang Allah haramkan. Karena mata saya nggak pernah lihat yang haram. Telinga saya tuli, tidak pernah dengar tuli dari yang haramkan. Karena saya tidak pernah dengar yang haram. Lisan saya bisu karena saya tidak pernah bicara kecuali zikrullah. Dan tubuh saya dianggap lumpuh karena saya tidak pernah menggerakkan kecuali pada ibadah. Jadi lumpuh dalam kemaksiatan. Kata Thabit, waktu saya membuka wajahnya, saya temukan dia wanita yang paling cantik yang pernah saya temui. Maka setelah itu, mereka pun menikah dikaruniai anak, dan anaknya itu adalah Abu Hanifah Nu'man. Abu Hanifah ini salah satu dari 4 imam madhab. Kata ulama, bukankah karena meninggalkan sepotong apa haram, Allah jadikan dapat istri yang solehah, dan juga sempurna, dan Allah kasih anak yang jadi ulama dunia? Siapa yang tidak belajar dari Abu Hanifah? Teman-teman di Eropa, di India, di Pakistan, itu semua rata-rata pakai madhabnya Abu Hanifah. Jutaan orang dapat hidayah di tangan dia. Itu karena dari ayahnya yang meninggalkan sesuatu yang haram. Jadi memang teman-teman sekalian, kita harus peka dengan masalah itu. Kalau enggak, untuk apa hukum Allah? Allah sebagai panduan hidup, kan gitu. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Jadi kalau ibu belum tahu, maka insya Allah hukumnya jadi halal, dilanjutkan. Tapi jangan dibuka lagi. Jangan dibuka lagi. Teman-teman mulia hidup sebagai seorang muslim. Halal, nikmat. Haram jangan. Apapun alasannya, cari jalan yang baik gitu. Dalam keadaan darurat pun itu berbeda. Dalam darurat itu berbeda. Dalam keadaan kita harus dihukum segala macam, kalau tidak lakukan itu berbeda. Seperti misalnya orang sekarang pakai kartu kredit, kan kredit itu riba. Itu kan kartu utang, ya. Kartu utang itu teman-teman,
hanya boleh utang itu bagi orang yang tidak mampu. Orang mampu nggak boleh utang ya, kan begitu hukumnya. Makanya kata Nabi SAW, matlul ghani dzulm. Artinya menunda pembayaran utang bagi orang mampu haram, kezaliman. Bapak ibu punya uang, bisa bayar, tapi bapak ibu sengaja tunda. Nggak boleh kalau punya utang. Itu Imam Adzahi masukkan, Imam Adzahi rahimahullah dalam buku beliau, Al-Kabair, dosa-dosa besar, masukkan dalam kategori dosa besar. Berarti nggak boleh kita sengaja tidak bayar utang gitu kan. Nah, kartu kredit dikasih kepada orang yang mampu. Makin kaya, makin besar limitnya kan gitu. Berarti dibukakan pintu utang buat mereka. Tapi sekarang, kalau ada transaksi tidak bisa kecuali dengan kartu kredit, misalnya membayar medsos dan segala macam, ada darurat sekali. Maka minimal jangan sampai kena bunganya kan gitu. Tapi nggak boleh jadi pegangan itu. Jangan dia terus yang kita pakai gitu. Kalau bapak masuk restoran bisa bayar cash, bayar cash. Jangan digesek, karena gesek nanti bank bayarin kita kan gitu. Maka dari uang riba jangan. Kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Bayangkan teman-teman kalau kita berzina sama 36 orang berbeda-beda. 1 dirham riba lebih berat daripada itu. Kata Nabi SAW, riba itu 73 tingkatan. Yang paling rendahnya seperti orang zina dengan ibunya sendiri. Berat. Memang berat itu. Makanya dalam keadaan darurat sekali mungkin beda. Maka harus hati-hati. Zina aja sudah berat sekali. Ini 36 kali berzina, kan bahaya sekali. Maka harus kita berlepas diri dari masalah itu. Yang solusi terbaik adalah bayar cash. Itu yang paling terbaik. Punya hasil, bayar terbaik. Gitu. Itu Allahu a'lam yang saran dari saya. Gitu ya Bu. Sudah? Baik insyaallah. Nanti kita lanjut lagi nanti malam biidznillah taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak yang minta tolong matiin komennya katanya. Daripada begitu. Iya, mestinya. Oke. Insyaallah besok Kamis dan Jumat masih ada tausiah, dan nanti ba'da Isya hari ini, hari Kamis dan hari Jumat. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Di Masjid At-Thohir, Los Angeles, California, 1200 South Kenmore Avenue, California 9006. Terima kasih.